Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan yang kami muliakan, terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Terangi hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 10. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup Berkenan di Hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kolose 1 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kekristenan, kita sering mengaku bahwa Tuhan tinggal di dalam hati kita. Namun pertanyaannya, apakah hidup kita, sikap kita, dan keputusan-keputusan kita sudah sesuai dengan kerajaan surga? Hidup yang berkenan bukan tentang mengikuti daftar peraturan yang membosankan, melainkan tentang menyelaraskan seluruh keberadaan kita dengan pribadi Tuhan yang kita cintai. Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Kolose tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi hidupnya berkenan kepadanya dalam segala hal. Berdasarkan teks yang kita baca, ada 3 hal penting dalam membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, memiliki hikmat dan pengertian rohani dalam ayat 9. Hidup yang berkenan dimulai dari pikiran yang diperbaharui. Kita tidak bisa menyenangkan Tuhan jika kita tidak tahu apa yang Dia sukai. Paulus menekankan pentingnya menerima segala hikmat dan pengertian rohani. Ini berarti kita meminta Roh Kudus untuk membantu kita melihat dunia, pekerjaan, dan keluarga kita melalui sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ketabahan dan kesabaran dengan sukacita. Banyak orang yang bisa bersabar saat semuanya lancar. Namun hidup yang berkenan kepada Tuhan terlihat saat kita tetap tabah dan sabar di tengah badai dan melakukannya dengan sukacita. Mengapa bisa bersukacita? Karena kita tahu bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari kekuatan kuasa Tuhan yang mulia. Orang yang berkenan di mata Tuhan adalah mereka yang tetap percaya pada kebaikan Tuhan meski situasi terlihat gelap. Yang ketiga, hati yang meluap dengan ucapan syukur. Tanda utama hidup yang berkenan adalah rasa syukur. Paulus mengingatkan bahwa kita telah dilayakkan untuk mendapat bagian dalam terang. Kita hidup berkenan bukan supaya diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Rasa syukur inilah yang menjadi mesin penggerak kita untuk menjauhi dosa dan melakukan kehendak-Nya. Ketika kita sadar betapa besarnya pengampunan yang kita terima, maka hidup kudus menjadi sebuah kerinduan, bukan beban. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang berorientasi pada wajah Tuhan, bukan hanya kepada berkat-Nya saja. Saat kita bangun di pagi hari, biarlah doa kita adalah, Tuhan, apa yang bisa Kubuat hari ini agar Engkau tersenyum melihatku. Biarlah hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami hari ini, yang mengajarkan kami bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang harus kami lakukan dan kami kejar. Ajar kami Tuhan untuk melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.